Secara komunitasnya dia sama berkembang buat apa Be di situ? Sini-sini di Kota Kupang, asik. Lu paham seni ini mah. Kakak sabar. Ini ada wiwi polisi semua Oh, tangkap. oh iya. Belupa. Betanya fokus tuh di racing motor racing. Ini semua tentang selera tuh. Apakah orang yang tidak paham tuh tidak boleh mengkritisi apa yang lu pasang di rumah publik kayak gitu? Padahal kan sebenarnya hak semua orang untuk protes. Ini yang saya suka nih. Ini yang saya suka ada pertanyaan. Jadi Kasih tepuk tangan untuk kata. Kerja. Kuat, yang dua orang tuh kuat. Alwe. Ya, silakan. oke, sip. Sip. 3, 2, 1, oke. Sip. Jadi web nama Frankie Lolo. Sekarang tuh banyak bergiat di bidang fotografi, tapi itu lebih kepada apa ya, untuk cari uang. Kalau adapun yang punya kelebihannya lain tuh kayak di bidang gambar-gambar kayak gitu juga dan desain. Nah kalau di fotografi untuk duit, untuk yang ke gambar kebanyakan untuk hobi-hobi kayak gitu. Kenapa Kak Engki pilih fotografi? Karena kan kalau kata omong kan ada banyak nih selain fotografi ada bidang seni lain. Kenapa akhirnya Kak Engki pilih fotografi? Dari kecil tuh dia punya dokumentasi tentang diri sendiri itu kan kurang kayak gitu. Jadi berasa bahwa kayak fotografi itu cukup berperan penting karena katong bisa tahu katong punya perkembangan toh. Jadi berasa dengan medium fotografi dia bisa membantu orang untuk merekam dia punya perjalanan hidup juga kayak gitu. Kalau Kak Engki lihat ya di Kupang di Kupang sendiri ini apakah fotografi itu bisa menjanjikan untuk ketemu hidup dari situ sana? Untuk apa ya? Untuk hidup dari bidang fotografi ya. Salah satu contohnya di beta nih kayak gitu. Karena kan dia hidup dari itu bidang. Beta sudah punya punya mata pencarian yang lain lah. Semuanya beta berdiri teguh tuh di fotografi itu sebagai beta punya sumber penghasilan. Kak Engki di Kupang selama foto atau pernah kayak misalnya kayak beta berkarir di luar dulu baru akhirnya dia pulang di Kupang? Semuanya dimulai di Kupang. Jadi kalau kenapa saya pernah memilih untuk kayak di luar untuk berkarya atau bekerja di bidang fotografi di luar, karena kayak buat apa sih katong bangun di tempat lain kayak gitu atau berkembang di tempat lain, kan katong akhirnya nanti sumbang katong pun karya tuh untuk itu nama baik dari itu tempat tuh. Nah kalau beta di Kupang kan berarti beta mengangkat di daerah sendiri kayak gitu, bukan dari misalnya kalau di Jawa berarti kan otomatis dong kenal betanya dari Jawa bukan dari Kupang. Jadi itu tuh yang menjadi poin kenapa beta pilihnya di Kupang bukan di luar. Terus kalau misalnya saya ketemu mau cek ya, kan ketemu penasaran nih, ketemu lihat Kak Engki karya ini di mana ketemu bisa jangkau kan? Fotografi ketemu masih fotografi. Kalau yang karya fotografi tuh biasanya terlalu posting sih. Ada di IG juga ada. Pernah juga buat di blog tapi itu kayak misalnya hasil apa ya? Hasil kerjaan juga yang posting di blog. Tapi tidak terlalu banyak, hanya beberapa ini foto saya. Karena kayak kebanyakan itu kan orang hire tuh, jadi itu menjadi milik orang lain kayak gitu. Jadi kayak kata mau posting pun pasti katong harus berizin dan sebagainya. Nah be malas dengan yang kerumitan seperti itu. Jadi pasti yang be posting tuh karya-karya yang kayak be buat sehari-hari atau kayak misalnya karya-karya perjalanannya beta kayak gitu. Oh fotografi ini kan luas tuh Kak Engki ya. Kalau Kak Engki ini ada kesannya fokus kayak misalnya kakak foto. Biasanya terlalu paham ya soal fotografi, tapi mungkin ada yang orang bilang foto human interest atau foto landscape atau foto apa kurang paham. Tapi kalau Kak Engki sendiri lebih fokus kemana? Kami lebih fokusnya ke bidang dokumenter, tapi dia bermainnya lebih kepada dokumenter klasik. Jadi kayak karena beta tidak terlalu menyukai mendirect orang toh. Jadi kayak biasanya merekam tuh dia punya situasi seperti apa itu yang beta rekam kayak gitu. Jadi kayak staging tuh jarang dilakukan. Biasanya kayak bersifat kayak snapshot kayak gitu. Jadi tidak di direct dan sebagainya. Kalau di direct pun dia tidak merubah kenyataannya kayak gitu. Jadi misalnya kayak orang bisa pikul air di jalur dari mana ya beta akan lewat itu jalur juga. Bisa dia berpindah tempat hanya untuk kebutuhan foto. Dia jarang melakukan itu. Tapi pernah pesan Kak Engki foto yang mendirect? Pernah sih. Pernah. Itu kan biasanya kan tergantung kebutuhan klien toh. Karena kan kita bekerja dengan tuntutan juga. Kayak misalnya
oh dia harus backgroundnya harus bersih dan sebagainya. Berarti kan secara kenyataannya kan tidak seperti itu. Berarti kan ada harus ketong setting kayak gitu. Biasanya pakai background dan sebagainya kayak gitu. Bicara soal foto dokumenter, nah yang kalian tahu itu butuh pendekatan toh, pendekatan dengan subjek. Nah, kakak bisa cerita kakak pendekatan biasa ke mana dengan kakak ke subjek? Kalau pendekatan tuh biasanya kan kayak orang yang utama tuh pasti saling kenal dahulu tuh. Saling kenal, terus kalau menurut beta di poin adalah kayak yang bisa dilakukan tuh mengakrabkan diri dahulu sampai itu orang rasa nyaman tuh dengan ketong. Terus membiasakan diri juga dengan kamera juga kayak menurut gitu. Jadi su agak akrab, katong biasakan itu orang juga dengan kayak katong sering lakukan aktivitas potret dan sebagainya. Sampai itu orang akhirnya kayak katong foto pun dia sendiri rasa kayak apa ya, orang yang terintimidasi dan sebagainya. Jadi kalau dia sendiri terbiasa dengan kamera, akhirnya dia sendiri kayak di saat katong sorot dengan kamera tuh pasti dia punya apa yang dilakukan tuh berubah kayak gitu. Dia bisa melakukan aktivitas seperti normal lah. Jadi kayak tiba-tiba kaku ada yang tiba-tiba dia harus kayak senyum, harus berhenti dan sebagainya. Itu tuh kayak buat orang nyaman sih menurut beta, karena kayak beta menyukai sesuatu aktivitas yang berjalan seperti normal kayak gitu. Jadi kayak poin pendekatan tuh yang paling utama. Jadi kalau dia sampai senyaman dengan katong, senyaman dengan kamera juga yang ada di depan katong atau yang katong pakai nih, berarti katong memotret dia tuh mau foto biar dari bawah atas dan sebagainya pun dia akan terganggu. Nah itu tuh pasti agak butuh waktu. Jadi waktu untuk perkenalan tuh yang biasanya agak lebih. Pernah saya dapat tolong kalau buat begitu, pendekatan alami semua, tapi dia tetap semau. Tapi biasanya yang dilakukan selama ini nih pernah ditolak sih kayak gitu. Orang bulu manis. Karena kan kayak katong mau merekam dia tuh berarti kalau katong sudah jujur yang dia apa yang katong maksud berarti pasti ada penolakan. Nah katong kasih tahu katong maksud apa kayak gitu. Misalnya kadang-kadang kan katong rekam tuh tentang dia pun trauma sendiri. Jadi katong buat tuh pasti butuh waktu yang panjang juga untuk pendekatan toh. Nah itu tuh yang katong harus usaha sampai dia terima katong keberadaan. Kalau soalnya kan katong otomatis bisa dokumentasi dia. Terus katong pesannya mau katong sampaikan ke mana? Kayak kalau katong sendiri sampai dokumentasi. Jadi targetnya akan sampai diterima. Ini kak bisa kasih satu alasan kenapa mau lanjut fotografi terus sampai sekarang? Karena fotografi sumber duit tuh, jadi gue harus melanjutkan dia. Jadi selama dia masih menghasilkan untuk beta, gue akan tetap tekuni dia kayak gitu. Tapi gue juga lagi mengembangkan diri di bidang gambar dan sebagainya, di desain juga. Tapi satu kayak yang gue penasaran. Kalau di Kupang nih bisa tahu karena setahu beta kan tidak ada sekolah yang mengarah ke arah situ fokus ke seni-senian fotografi atau gambar atau apa kira-kira maksudnya yang bikin Kak Engki minat dan mau yang akhirnya beta di sini itu awalnya tuh karena kan Beta kan sudah lakukan aktivitas foto ini sudah dari sejak SMP tuh pernah di plan Indonesia tuh. Jadi dulu tuh sempat misalnya plan tuh minta untuk buat pas foto kawan-kawan untuk kirim ke orang tua asuh kayak sebagainya. Jadi dulu pernah lakukan itu dan kayaknya menarik nih kalau dilakukan itu. Jadi setelah itu tahun berapa ya, beta di kampus tuh dan kawan kan ada punya kamera, akhirnya beta kembali tuh latihan dengan pakai itu kamera di kamera digital, karena kan dulu SMP itu masih pakai analog. Jadi kayak mulai latihan lagi kayak mana nih cara pakai kamera digital. Itu kebanyakan tuh lakukan untuk cari dia punya tutorial tuh cari di YouTube kayak gitu. Misalnya kayak mau buat foto painting nih harus lihat di mana, di cara ke mana nih kayak gitu. Ataukah kayak foto hitam putih harus seperti apa. Jadi dulu misalnya kayak pinjam teman kamera atau di saat yang bersamaan itu kamera dipakai, maka yang ada handycam juga waktu itu toh. Jadi beta fotonya pakai handycam dan sebagainya. Jadi semua media waktu itu bisa menghasilkan foto pasti dicoba kayak gitu. Jadi kayak dulu ini kan suka bereksperimen juga di hasil foto, terus bermain-main di Photoshop tuh kira-kira jadi apa kayak gitu. Jadi kayak bahan dasarnya tuh foto. Jadi kalau
Kalau beta buat foto berarti son ada bahan untuk beta bermain-main di Photoshop kayak gitu. Jadi dari situ tuh yang tahun 2017 lah, itu tuh yang beta coba coba untuk mengembangkan beta punya hobi tuh waktu itu di bidang komersil. Akhirnya beta ikuti salah satu workshop Doknau waktu itu di Bali. Nah setelah ikut itu workshop foto dokumenter tuh kembali langsung bergabung di Skolmus waktu 2018. Dari situ tuh yang boleh bekerja untuk cari duit tuh. Karena kan Skolmus bergerak di fotografi gitu, jadi waktu itu ada orderan untuk foto ini dan sebagainya. Itu dia masih lakukan itu aktivitas dengan cara pinjam-pinjam kamera terus. Jadi waktu itu belum punya kamera. Jadi yang dilakukan itu adalah pinjam dan pinjam kayak gitu. Sampai sekarang kakak masih di sekolah? Sampai sekarang masih di Skolmus. Saya ada niat keluar gitu. Nanti pada waktunya pasti akan keluar sendiri. Karena kan kata mungkin seumur hidup tuh berada di satu tempat. Pasti bosan lah. Kira-kira mau gimana? Kira-kira ini kakak terganggu kosonde dengan fotografi yang sekarang. Asik. Yang sekarang yang kayak beta punya kamera, nah oke beta fotografi. Kalau menurut beta kan fotografer tuh sebenarnya profesi tuh, bukan aktivitasnya tuh, bukan. Jadi kalau beta bisa foto berarti beta sudah disebut fotografer kan sonde juga. Semua orang yang foto pakai HP kan sonde disebut fotografi juga, fotografer juga tuh. Karena kan itu tuh sebuah profesi. Jadi kayak lu punya kamera belum tentu lu fotografer kayak gitu. Jadi semua orang yang menghasilkan gambar belum tentu disebut seorang fotografer toh. Pasti ada penyematan di punya gelar itu tuh oleh orang lain kayak gitu. Bukan karena be foto dia sebut sendiri fotografer dan sebagainya. Jadi pasti ada orang lain yang sematkan itu. Oke. Tapi kan dong menghasilkan uang. Ya kan menghasilkan uang toh. Berarti kan secara menghasilkan uang mungkin saja itu sudah disebut fotografer toh. Misalnya tadi bilang, oh dong fotografer, berarti dong sudah disebut fotografer oleh Anda, bukan saya, kayak gitu. Berarti kan ada yang sematkan dia punya status sendiri kan. Jadi bukan semua orang yang punya. Tadi kan di pertanyaan apakah semua orang yang punya kamera fotografer kan begitu. Jadi sebenarnya kalau walaupun dia bergerak di bidang yang sama tuh, ataupun dia punya fokus yang sama, misalnya kayak fokus kayak katong dokumentasi event dan sebagainya. Tapi kan semua orang punya gaya pendekatan sendiri tuh. Semua orang punya hasil foto tuh yang punya ciri khas tersendiri juga. Jadi kadang-kadang kan katong diminta tuh bukan karena katong bisa foto dan sebagainya kayak gitu. Tapi dong melihat juga katong punya foto tuh seperti apa kayak gitu. Nah itu tuh yang menentukan lu akan dipakai atau sonde. Jadi walaupun semuanya di Kota Kupang tuh ada fotografer, mungkin semua akan mendapatkan job yang sama. Dan itu yang menjadikan kakak bisa hidup sampai sekarang. Maksudnya? Bertahan sampai sekarang, lucu banget. Hidup bukan dari roti saya. Iya. Tapi Kakak kan fotografer Kupang ini kan orang belum tahu tentang profesi kakak sebagai aktivitas sampingan. Kakak kan kakak bilang kakak sebagai penghasil kehidupan. Pada saat orang dan kakak ini punya kerjaan, tapi kerjanya pengen kamera. Terus kalau ada yang ngomong kakak menyikapi dong itu seperti apa? Oh, menyikapi orang yang menganggap itu aktivitas sambil menghasilkan begitu. Nah itu kan katong perlu membenarkan katong posisi dan sebagainya. Tinggal lo melihat katong punya perubahan hidup satu. Kalau lu bilang bahwa ini adalah bisa menghidupi lu, tapi lu menunjukkan lu bisa hidup dari situ, buat apa sih? Misalnya kayak fotografi ini bisa menghidupi katong, tapi di poin di mana? Maksudnya kayak di contohnya siapa? Kayak gitu. Berarti kan lu harus jadi di contoh tuh, kayak gitu. Jadi kayak, kok ini dari hasil foto-foto ini bisa beli apa kayak gitu, atau bisa pernah kelaparan, atau bisa pernah minta makan dulu juga kayak gitu. Nah itu kan lu yang jadi contohnya, lu perlu menjelaskan yang terlalu panjang contoh. Karena kan semua orang tuh hanya mencari yang kesalahan yang pernah lo buat, bukan yang lo baik-baik kayak gitu. sekarang 2023 Banyak, 5 tahun. 5 tahun. selama banyak yang bertanya itu kenapa kakak bisa bertahan di sekolah dan bisa lama ya? Apakah kenapa bisa senyaman ini dan selama ini di sekolah? Kenapa sulit di tempat lain saat ini? Oh gitu. Jadi ini kayak pilihan untuk memilih komunitas lain dan sebagainya gitu. Kurang lebih. Jadi sebenarnya kan kalau beta ini lebih kepada melihat kayak
apakah itu komunitas tuh mau berkembang ke sonde jo. Terus ada yang bisa dilakukan di situ atau sonde kayak gitu. Dia sesuai dengan yang be mau atau sonde. Jadi yang buat bertahan tuh karena misalnya kayak be mau melakukan aktivitas yang di bidang fotografi di sini sudah di tempat nih kayak gitu. Dan dia mau berkembang ke sonde. Kalau itu secara komunitasnya dia sama berkembang, buat apa be di situ sih? Kan berarti be sempat ada sumbangan apa-apa juga nantinya ke situ. Karena dia akan tetap di situ, tetap stuck. Jadi kayak misalnya kayak dia selalu punya program nih. Kayak misalnya ini tahun dia mau buat apa-apa nih. Berarti kan otomatis be juga akan dilatih untuk berpikir kira-kira be bisa sumbang dalam artian pemikiran kah ataukah tenaga apa di situ dari itu program-program itu. Jadi kayak menurut beta yang buat katong semakin hidup tuh adalah katong otak tuh selalu dipakai untuk berpikir kira-kira dari program ini nih katong bisa jangkau apa, katong bisa merubah apa, ataukah pengembangan diri apa yang bisa beraih dari ini kayak gitu. Jadi kalau selama itu be masih dapat di itu tempat ya, kenapa be harus berpindah untuk sesuatu yang son pasti kayak gitu. Nyambung dari itu tuh kayak kalau pernah apa ya, pernah berkontribusi gitu. Kira-kira apa saja yang suka buat yang dikontribusi di sini gitu. Selama Kontribusi ini kayak apa ya? Kalau menurut beta lu kehadiran di situ sebuah kontribusi nah. Karena kan sebuah komunitas itu bukan tentang siapa yang bicara paling banyak di situ, bukan. Tapi kalau lu ada di situ lu cukup berperan penting sih di dalam itu komunitas. Kayak misalnya dia selalu buat sesuatu nih ya. Di balik begini ada diem kawan. Pasti dia cukup kuat untuk maju kayak gitu. Karena ada di dukungan walaupun biasanya bisa buat apa-apa sih. Tapi kehadiran itu pasti cukup berpengaruh untuk itu situasi. Ataukah itu program mau dijalan atau sonde. Jadi kayak kalau kalian berpikir kontribusi adalah sesuatu yang sangat besar, berarti itu menurut beta itu pemikiran yang agak menyeleweng sih gitu. Jadi kayak lu kehadiran saya itu cukup punya peran penting sih di dalam itu komunitas bisa berkembang atau sonde. Kasih tepuk tangan itu kata. Kerja. Kuat, yang dua orang tuh kuat. Alwe. Kaeng, pada masa-masa Kaeng maksudnya bertemu bersama fotografi itu awal-awal sekali saat memulai fotografi Kaeng pernah melalui fase copy the master kayak bukan arti mau copy karya tapi kayak mengikuti mungkin yang sudah pernah itu terus Kaeng melihat apa nih yang kira-kira bisa dijadikan diambil intisarinya untuk pengembangan diri Kaeng orang-orang hebat dong yang di luar sana. Kalau beta sih memang pasti kata akan cari referensi karena kan katong punya pendekatan semua tuh pasti misalnya kayak katong mau apply ke sebuah festival toh, katong akan lihat nih kenapa ini festival ini hanya terima foto yang seperti ini sah, kenapa katong pun sendiri terima, itu berarti kan ada yang salah nih, maksudnya dari apakah yang pendekatannya salah kah ataukah gak punya visualnya yang memang sudah cukup untuk itu kah. Pasti katong akan melihat kembali mereview orang punya karya terus kenapa dong karya bisa diterima. Padahal kan kalau kata lihat tuh misalnya tim karya, ternyata tim karya sudah terlalu bagus-bagus amat juga sih. Di tema juga sudah terlalu wow juga, tapi kenapa dia diterima katong pun sonde. Yang kayak misalnya kayak katong punya berpikir bahwa katong tema atau idenya katong nih cukup bagus nih, tapi apa yang salah dari situ tuh? Apakah katong pun pendekatan visualnya yang salah kah? Ataukah katong punya secara narasinya yang salah? Karena kan kayak di dalam pembuatan foto story itu kan bukan tentang bukan sekedar fotonya, tapi kan ada narasi yang harus diperkuat juga di situ toh. Nah itu tuh referensi dari orang lain tetap akan dipakai, tapi katong akan lihat kembali kayak dia punya konteks, misalnya kayak konteks daerahnya, apakah dia sesuai atau sonde. Jadi karena kadang-kadang katong mungkin di tempat bukan di sini, ada tempat lainnya kayak gitu. Jadi bukan berarti ini salah secara visualnya, tapi mungkin di tempatnya yang bukan di sini sih kayak gitu. Misalnya fiksi kan mungkin masuk ke ranah dokumenter dan sebagainya. Ya sampai katong punya sebenarnya fiksi, tapi katong sajikannya, katong pendekatannya pakai pendekatan dokumenter dan sebagainya. Nah itu tuh yang katong akan bedah itu dari orang-orang punya karya-karya itu sih. Kayak gitu sih. Atau ke mana? Beta baru ini kayak gitu. Beta ini dalam yang beta tahu mungkin beta soalnya cari tahu banyak, tapi beta dengar yang beta tahu nih festival tuh musik, film,
Tapi baru tahu soal festival foto nih. Apakah itu sama itu tuh pameran foto atau beda lagi? Kalau festival foto tuh dia lebih apa ya, lebih lengkap sih menurut beta. Karena kan di situ tuh bisa ada ajang untuk edukasi juga masuk, ajang pamer, ajang cari duit juga masuk di situ. Terus di situ kan bukan hanya tentang memamerkan foto toh, kadang-kadang ada yang ikut di GFest waktu itu tuh, itu ada juga yang kayak pembuatan buku dan sebagainya. Jadi di situ tuh kayak tempat untuk mempertemukan fotografer dengan misalnya di punya pasarnya, terus kayak bagaimana dia bisa berjejaring dengan festival-festival di luar. Jadi kalau secara festival tuh dia lebih lengkap daripada hanya sekedar pameran. Kalau pameran kan berarti kan ada karya yang dipajang di situ. Poin-poin utamanya adalah di itu karya yang dipajang, bukan tentang aktivitas yang lainnya. Aktivitas lainnya nanti disebut kayak side event toh, bukan event utama. Kalau festival tuh kebanyakan tuh adalah di dalam sebuah kegiatan itu, festival tuh ada banyak sekali event utama toh. Jadi kayak pamerannya tuh menjadi pengikat untuk semua kayak gitu. Karena harus ada yang selalu tersedia toh. Project dari sekian banyak project yang kayak project yang paling seru, yang menurut kayak banyak syarat nilai-nilai yang diambil. Satu project saya bisa cerita tuh. Kalau dua boleh. kalau satu tuh yang kemarin tuh kayak, kan kemarin sempat ikut yang dokumentasi dari Ajar tuh tentang Stolen Children, dan itu kan akhirnya bisa tahu tentang bagaimana orang-orang yang anak kecil yang dari Timor Leste itu ditempatkan di Indonesia waktu itu, dan punya banyak duka, banyak ini yang terjadi di situ. Terus sempat ikut dokumentasi sana, jadi kayak bagaimana jarak tuh membuat orang kayak sampai nekat untuk melukai diri sendiri, sampai kayak dia punya trauma panjang. Terus ada cerita-cerita masa kecil tuh yang akan di flashback kembali, tujuannya untuk memicu kembali memori-memori yang lama. Nah itu tuh kayak menurut itu kisah yang cukup komplit sih kayak gitu. Jadi kayak cukup penasaran kira-kira, karena kan di situ dong dipertemukan antara anak-anak yang hilang dulu, dipertemukan kembali dalam keluarga. Tapi bagaimana kalau keluarganya yang sudah ada di Indonesia itu, dan perasaan waktu dia kembali ke sana untuk ketemu, pasti kan ada kayak rasa jangan sampai dia kembali ke sana, dia pulang kembali sini le. Jadi itu kan punya apa, dua mata pisau toh. Jadi ada tujuan baik tapi cukup membahayakan juga untuk keluarga yang misalnya sudah ada sekarang kayak. Karena dia punya keluarga inti itu kan sebenarnya ada di sana, tapi dia membuat keluarga baru kan di Indonesia. Nah itu tuh kayak antara kehilangan dan hilang kembali itu kayak itu dua aspek yang kayak terpisahkan kayak gitu. Nah yang kedua nih kemarin akhirnya saya sempat ketemu beberapa orang tuh yang punya rasa trauma yang sangat kecil, yang cukup besar, dan akhirnya dong punya pengalih dan punya rasa sakit tuh dengan cara melukai dom diri. Nah itu kayak dong saya dong tangan, dong mencoba membunuh diri kayak dan sebagainya. Jadi kayak berasa ternyata punya efek yang cukup besar, misalnya kayak katakan dalam lingkup keluarga tuh. Karena yang ditemukan tuh kebanyakan dong berasal dari problem tuh berasal dari keluarga. Jadi misalnya kayak ada broken home dan sebagainya, ataukah don diberikan beban yang sangat berat, akhirnya don coba mengalihkan rasa sakit itu dengan cara melukai dom diri. Tapi ada juga yang bercerita kalau ada yang kayak mencoba mau bunuh diri, tapi dia takut kalau dia meninggalnya dia akan gimana. Itu tuh yang membatasi dia untuk tidak jadi bunuh diri. Jadi kayak menurut beta itu cerita-cerita yang sangat menarik, dan itu lagi bekerjakan juga. Ada dokumentasi beberapa orang. Tujuannya kalau bisa dapatkan banyak, itu project bisa jadi bahan edukasi sih, misalnya dari poinnya misalnya dari keluarga sendiri, bagaimana lu memperhatikan lu punya anak kah, lu punya keluarga dong tuh, untuk punya kedekatan khusus atau kayak dia lebih intim lah di dalam keluarga tuh, supaya kalau dia punya masalah dan sebagainya tuh, keluarga tuh jadi di tempat sharing utama sih, bukan dia pelampiasannya kayak melukai diri sendiri. Itu sih yang menurut beta cukup menarik.
beberapa foto kain yang entah jadi postcard ataupun dari yang sudah dicetak besar. Beta tadi dengan foto yang kain foto tentang tato yang di kaki itu. Nah itu gimana kain pendekatan bisa sedekat itu dan prosesnya seperti apa sih? Bisa dapat foto yang intimate kayak gitu beta yang sangat enak banget kalau dilihat. Kita sebagai orang yang tidak paham foto saja itu bisa ngerasa enak banget melihatnya. Jadi kayak menurut kan pendekatan bukan berarti harus ketemu sendiri yang mendekat itu. Katong bisa memanfaatkan orang lain untuk jadi katong menara hubung. Karena kan itu waktu foto di Malaka itu orang dong kan bisa bahasa Indonesia, yang nenek-nenek itu. Dia hanya bisa bahasa Tetun gitu. Tetun dengan Kemak. Jadi bahasa Indonesia bisa jadi, karena dia punya kenalan sana, akhirnya dia tuh yang jadi dia punya penghubung. Jadi waktu ketemu tuh langsung bawa dengan kamera kayak kasih tahu memang secara profesinya ke mana supaya kalau dia memotret dia senang terganggu waktu itu, karena dia ketemu Mam tuh cukup singkat sih, hanya mau dibilang tuh 1 jam untuk foto itu. Jadi karena bercerita bertanya-tanya tentang bagaimana dong perjuangan waktu dengan Jepang itu. Terus dia minta izin untuk foto kayak gitu, minta izin foto Mam tuh duduk dan yang di detail tuh yang foto kaki itu. Nah tapi kan sudah tahu banyak tentang itu budaya tuh kan seperti apa. Yang beta tahu tuh dong punya perjuangan sewaktu itu, bagaimana tato tuh bisa menjadi pintu surga untuk dong, karena dong akhirnya diambil untuk menjadi pemuas hawa nafsu kayak gitu, pemuas seks untuk tentara Jepang. Karena dari ceritanya tuh waktu itu ada satu orang pun perempuan yang di Malaka itu yang diambil untuk menjadi budak seks waktu itu. Nah itu berasa wah ini pendekatan yang cukup oke sih. Setelah Kak Engki cerita banyak soal fotografi ya, kenapa Kak Engki mau di bidang itu lah, maksudnya di seni-seni yang lain, kata anggaplah itu menggambar ya. Kenapa Kak Engki masih mau di situ lah, di gambar lah? Oke, ini yang suka. Ini yang suka ada pertanyaan. Jadi kalau di bidang fotografi menurut beta itu kan beta menghadirkan sebuah realita toh. Itu sesuatu yang sangat real menurut beta, karena beta memotret orang, keluarnya akan jadi orang juga kayak gitu. Biasanya akan bisa merombak dia punya sesuatu yang ada tuh kayak gitu. Secara fisiknya biasanya bisa rombak dan sebagainya. Nah kalau di bidang gambar dan sebagainya tuh, dia bisa buat dia muka nih jadi sombeng dan sebagainya. Bisa buat dia punya tangan keluar dari hidung. Jadi kayak itu tuh ruang yang menurut beta ruang yang sangat bebas untuk beta, ruang yang tanpa batasan. Jadi kayak akhirnya kan kayak aktivitas itu tuh yang kenapa cukup salah satu aktivitas yang sangat beta sukai, karena itu ruang yang kayak bisa dapatkan di bidang fotografi. Jadi bisa bermain-main dengan apa yang ingin dia buat. Kadang-kadang yang dilakukan hanya mencoret dengan sembarangan tiba-tiba harus dari itu hasil coretan harus bentuk apa kayak gitu. Jadi itu ada yang dilakukan dari aktivitas menggambar itu adalah aktivitas yang sebenarnya sudah terkontrol, dia bergerak dengan sendirinya. Itu baru dari yang hasil coret-coretan tuh baru beta respon dia harus jadi apa kayak gitu. Jadi itu visual tuh datang dari hasil coretan itu. Berarti kayak ini bisa gambar? Bisa gambar. Gambar baik. Kalau bergambar nih apa ya? Baik sih menurut beta ya. Berarti gambarnya senang-senang istilahnya. Atau sempat buat itu jadi sesuatu yang berpenghasilan. Gambar tuh jadi penghasilan sih. Tapi kebanyakan gambar yang berpenghasilan tuh adalah gambar yang bisa dimengerti orang tuh. Kayak misalnya beta mendesain sebuah kalender kan, berarti beta akan melakukan aktivitas gambar dahulu, tapi elemen-elemen yang dipasang di situ tuh elemen yang bisa dimengerti. Ada juga yang ada satu ruang tuh yang kayak itu web ekspresi tanpa batasan tuh kayak gitu, tanpa briefing dan sebagainya. Nah itu tuh yang ruang yang menurut beta itu ruang yang paling bebas di situ sih. Jadi kayak dia mau jadi apa itu urusan. Sana ada yang bisa komplain dengan hasil gambar. Kata bisa lihat di mana kakak penggambar? Kalau penggambar nih, tapi jarang posting gambar, beta takut
Itu AI ambil nah kayak gitu. Kenapa kakak masih mau gambar? Jadi Karena AI sekarang kan kakak tahu lah. Tadi pusat AI. Tapi kayaknya gambar digital juga atau yang kayak di kertas? Yang digital tuh jarang dilakukan. Biasanya lakukan sketsa dahulu baru ke arah digital. Jadi di digital tuh untuk pertegasan apa yang besok sempat sketsa kayak gitu. Jadi kayak untuk sketsa awal dari digital tuh jarang lakukan, itu biasanya agak rumit sih. Karena kan kalau di pilihan menggambar yang digital tuh kan pilihan harus bisa control set dan sebagainya. Itu kan pilihan untuk beta bagusnya ulang. Jadi itu kayak seakan jadi tuh. Jadi yang dilakukan pertama tuh harus melakukan sketsa di kertas. Nah kayak sketsa di kertas ini kan kalau hapus ulang-ulang juga capek tuh kayak gitu. Jadi pasti lu akan gambar sampai ini bisa perbaiki nanti di digital nih. Tinggal hapus ke apa. Nah itu akan dilakukan di digital. Terus pewarnaan dan sebagainya. Karena kan yang dilakukan kebanyakan itu kan gambar yang hitam putih atau di kertas, bukan berwarna. bagus katanya profesi sebanyak. Kenapa ketawa di situ? Kalau kakak bu gambar pernah soalnya kakak buat dalam maksudnya kita tuh pajang lah untuk orang lihat gitu atau pameran atau misalnya kakak sekali-sekali kakak posting atau cetak di baju kayak begitu dan kakak pernah sih, pernah juga yang dijual yang gambar ada di kantor Pikul juga ada pajang situ, terus ada di pameran Maloi juga waktu itu sempat pajang yang karya dan beberapa, tapi yang untuk yang penggambar yang begitu doang yang maksudnya gambar dahulu baru habis itu baru dipakai untuk jadi artwork untuk misalnya kayak misalnya di jejak rupa rempah itu dari situ kayak misalnya dari hasil gambar itu tuh yang dikaitkan dengan dia punya tema waktu itu. Jadi itu tuh yang kayak bagaimana ini gambar bisa ada hubungan dengan misalnya tema rempah waktu itu. Jadi ada yang kayak cocok logis dari hasil gambar yang sudah ada kayak gitu. Ataupun ada juga yang berkreasi ulang, misalnya kayak berdasarkan briefing tapi dong maunya kayak gambar ikut dia pun style tuh, yang kayak style bebasnya beta. Itu tuh ada dipakai di beberapa tempat kayak gitu. Setelah kak pajang kapung karya, ada pesan dari orang yang respon begitu. Yang paling unik kira-kira apa? Dong respon ke mana? Respon ada satu itu dulu yang pasti malu itu yang berasa kayak di respon agak lucu sih kayak waktu dilihat yang gambar dibilang yang gambar ini mirip apa ya? Eko Nugroho kah? Nah kan kayak pernah lihat Eko Nugroho penggambar gitu dan berasa kayaknya jauh sih, sebenarnya mirip sama sekali. Yang sudah ada kemiripan sama sekali tapi kayak mungkin mau bercerita ke apa kayak kakak punya ini mirip nih Eko Nugroho. Kayaknya semua di situ biasa nih protes waktu itu karena Beji cukup tahu Eko Nugroho penggambar tuh jadi. Dia bilang itu responnya cukup menurut itu cukup aneh yang pernah dapat. Tapi ada juga yang kayak akhirnya bisa melihat referensi yang dari di penggambar tuh agak mirip-mirip. Kayak penggambar tuh studio Ghibli kah? Ghibli atau Kibli kah? Ghibli. Studio Ghibli bilang kakak menggambar yang kan waktu itu ada satu gambar tuh yang berwarna itu. Jadi dibilang ini mirip kayak karakter yang ada di Ghibli itu. Yang kayak orang naik ke banyak wajah kayak gitu naik perahu ke apa kayak ada begitulah. Mungkin. Jadi dari situ tuh ya akhirnya cari tuh di YouTube tentang dia. Karena kan bisa terlalu punya banyak referensi tentang seniman. Karena kan bila tas bisa lupa buangnya. itu yang ingat sih yang orang merespon tentang yang karya. Beta pernah ada di fase dimana berasa, kayaknya beta stop studi ini skena lah istilahnya. Sekarang anak gaul dong sekarang bilang gitu. Kayaknya pernah sonet ada di masa-masa dimana kayaknya rasa kayak kayaknya bisa lama jalan kayak gitu kayak kayaknya stop sih bareng dong. Kayaknya beta tes BUMN ame di Sekar Murni tambang di Kalimantan. Yes. Ya batubara kayaknya gitu pernah soalnya atau kayak hal apa yang kayaknya sampai aduh kenapa bisa kayak begini kayaknya gara-gara
ambil fotografi nih dengan gambar-gambar kayak begini nih ya kayak gitu. Soalnya sih kalau beta sih dari ini aktivitas semua kan be sukai toh. Misalnya dari foto saya be sukai, gambar pun be sukai. Karena kalau gambar kan biasa menuntut apa-apa toh. Biasa butuh penghasilan lebih dari itu profesi itu bidang yang bela tekuni itu. Karena itu kayak itu be ruang ekspresi. Kadang kan kalau be sampai ke marah dan sebagainya tuh, be bukan menghasilkan sebuah gambar, tapi kadang-kadang buatnya model-model tulisan saja. Kayak jadi itu media kayak be curhat kayak gitu. Be curhatnya di kertas di dalam bentuk ya. Misalnya kayak kata-kata makian dan sebagainya, kayak be dengar lagu dan ini lirikanya pas, be coba buat dia kayak bentuk kayak apa orang bilang tipografi dan sebagainya, kayak tujuannya kayak karena pemakian ini bisa buat jadi sebuah karya kayak gitu. Jadi kalau sampai saat ini itu masih aktivitas yang cukup be sukai dan be belum sampai di tahapan menyesal untuk ini ataukah berpikir untuk berpindah ke bidang yang lain kayak gitu. Karena kan beta memulai untuk punya penghasilan tuh dari itu bidang tuh. Belum pernah mencoba bidang yang lain, mungkin karena beta punya kemampuan di lain itu. Mau buat dosa sama menghasilkan karya. Lu maksud ke rumah sih, mau marah-marah, mau maki-maki saya, dapat maki-maki, lalu beta buat karya. Oh iya. Pencurahan. Mau Karya. berdosa, mau buat dosa saja jadi karya. Sini bang kamu boy. Baik. Ini emang besar ya, orang hebat. Jadi be ada pernah buat satu stiker tuh yang kayak stiker kerja gila tuh bet. Itu kan hanya dari tulisan itu tuh kan kayak banyak orang tuh yang protes dan sebagainya, kayak dia mau dapat uang banyak tapi kayak mau duduk-duduk sani. Tapi lu kerja gila nih mah. Kan gitu tuh. Nah itu kan kebiasaan kata ngomong kerja gila nih mah. Duduk-duduk saya mau dapat uang banyak nih. Nah itu salah satu bentuk protes yang pernah buat waktu itu. Jadi terus buat asih. Kalau besok kayak asih itu buat jadi stiker, sebar-sebar kayak gitu. Tujuannya kayak lu mengerti atau soalnya intinya sudah. Tapi ini kayak gini kan tulis lansnya LANS. Beta nih jujur besok tahu itu apa. Beta tahu sama mungkin kalau kayak gitu tulis lans mungkin kayak lunch Makan siang. Maybe ya. Itu Tapi lunch, itu iya tulisan. kan pertama kali mendengar kan lunch apa nih lunch? Kak bisa sampai pikir kayak lunch kodat gitu. Tahu toh kan? Beda dong. Lunch kodat yang lunch kodat beda. Kalau lunch kodat jam 5 pagi harus sekolah. Jangan dikat, tidak boleh dikat. Harus Ya saya audio tanu. Terus ke komentar nanti. Wih, seru betul ya. Kayak minum kopi apa tuh kayak Ini kopi Manggarai. Graus. Bukan kopi asli. Sudah kau itu lah. Kali udah punya nama di rumah kayak gitu. Nama rumah. Terus nama rumah, terus nama ada di daerah juga kayak gitu. Jadi Lans tuh hanya dikenal tuh di Esau. Karena itu rumah di situ tuh. Berarti kalau tahu biar saya pertama bilang Lans kok aja. Nah, jadi kayak itu tuh kan kayak kawan bilang mau panggil Bebe Lans, minta usah. Karena itu kayak Bebe tahu ini kalau orang panggil Lans tuh dari mana dia. Kayak gitu tuh. sama. Ya kayak gitu tuh. Tapi sekarang kan Kengki mempublikasikan nih. Artinya Kengki mau semua orang di Kota Kupang jadi orang Masau. Soalnya Terima kasih Alwi. soalnya kan Bebe punya kayak misalnya ini di bidang gambar Bebe pakai itu nama kecil so kayak gitu. Berarti anak skena dong Kengki mau jadi anak Masau. Tapi kan langsung tahu. Oh, iya. Tapi sekarang lu sudah tahu kan? Tapi dia langsung pernah memanggil Bebe itu karena kan terbiasa tuh. Iya betul. Bebe awal-awal sudah dikenal dengan Frankie nah. Jadi mungkin dia akan dan beli dia tiba-tiba ganti jadi nama panggung. Asik. Kayak gimana serunya skena gambar yang ada anak-anak seni gambar yang ada di Kupang? Sini-sini di Kota Kupang asik. Kalau seni di Kota Kupang dia lagi berkembang nih. Tapi kan kayak katong lagi Kemenal Beta itu kayak katong lagi pencarian jati diri itu kayak ini sini-sini ini akan arahkan Beta pi mana nih? Ataukah dia akan membuat Beta stop untuk melakukan aktivitas ini atau apa? Jadi kayak apakah dari gambar nih dia hanya sekedar jadi hobi kah ataukah sekedar ajang untuk
beta mencari nama kah dari situ atau membentuk jaringan dari situ. Jadi kayak menurut beta dia lagi berkembang, tapi katong sudah tahu bahwa di perkembangannya akan baik atau tidak kayak gitu. Tapi yang beta bahwa perubahan itu pasti akan ada sisi baiknya yang akan mendapat. Itu karena kan beliau tuh dari bagaimana ini aktivitas dan dilakukan tuh. Kayak misalnya ada yang protes tuh pasti dong terima tuh. Di saat katong protes tentang nampu aktivitas pasti yang dong rasa tuh bahwa itu kayak katong sen paham apa-apa kenapa semua protes. Padahal kan kayak di saat lu hadirkan di ruang publik tuh adalah milik semua orang tuh. Dan semua orang bisa merespon apa yang lu sajikan tuh. Jadi kayak apakah orang yang tidak paham tuh tidak boleh mengkritisi apa yang lu pasang di ruang publik kayak gitu. Padahal kan sebenarnya hak semua orang untuk protes. Jadi kalau lu rasa lu karya su sangat bagus dan itu orang yang di ruang publik sen mengerti dan diprotes, lu jangan rasa bahwa lu bukan itu orang sen paham apa-apa kayak gitu. Sebenarnya kan ini semua tentang selera tuh. Jadi lu tempatkan dia punya tempat tuh yang sesuai kayak gitu. Nah, selera tuh hanya ada tuh di masing-masing orang itu. Soalnya bisa dipukul ratakan di semua orang. Jadi kayak menurut beta ini sekarang tuh lebih kayak skena seni di Kota Kupang tuh lebih karena langsung lebih terbuka untuk menerima sebuah kritik. Bukan berarti beta cukup lama bergerak di itu bidang, bukan sih, tapi kayak kalau mau protes karya juga silakan protes tuh. Karena kan kalau protes lu punya hak penuh juga untuk protes punya. Tapi kan bagaimana katong protes tuh orang bilang lu berprotes dengan lupa alasan yang pasti kayak gitu atau alasan yang jelas. Kalau hanya bilang sound bagus ya. Nah bagus nih kan standarnya masing-masing orang beda tuh. Jadi kayak ini gambar bisa mengerti ini kenapa nih. Lu bisa jelaskan kok ini gambar maksud apa. Jadi kayak banyak kayak lihatnya banyak seniman tuh bersembunyi bahwa lu paham seni ini mah. Makanya lu bilang gambar sound bagus atau lu mengerti gambar. Nah kan sebenarnya kan kalau lu membuat sesuatu lu harus buat untuk orang lain mengerti itu apa yang lu buat kayak gitu. Jadi misalnya kau lakukan aktivitas graffiti, lu menggambar sesuatu yang surrealis ataupun menggambar sesuatu realis, kan pasti semua orang akan merespon itu tuh. Apalagi kayak gambar-gambar surrealis itu kan gambar-gambar yang hanya lu sendiri yang paham. Nah itu kan bagaimana lu harus membuat orang lain bisa paham tentang lu menggambar. Apakah lu harus menambah narasi untuk memperjelas apa lu maksud kah? Atau kalau lu tambah dipunya judul di situ kah apa biar orang menginterpretasikan sendiri kenapa, tapi lu sudah memberikan ruang batasan tuh. Kayak misalnya ini tentang human trafficking, berarti kan lu suka kasih batasan nih. Ini poin adalah human trafficking nih. Tergantung orang mau dapat di human traffickingnya di mana atau soalnya, tapi ada yang lu batasi di situ. Itu kayak tanggung jawab orang yang buat itu karya sih kayak gitu. Jadi kayak kalau menurut beta kalau mau di Kupang tuh untuk perkembangannya lebih terbuka terhadap kritikan. Terus bagaimana lu merespon itu tuh dengan bukan hanya menganggap orang lain tidak tahu apa-apa kayak gitu. Ih asik leh. Saya mau merenung Pak. Ini pusing. Banyak ini putus tinggal mati deh. Kayak kan akhir-akhir ini banyak terlibat di kegiatan seni-senian nih. Nah dari itu sama kegiatan seni-senian itu ada suatu hari yang bikin kayak kita tarik ke belakang terus. Aktivitas ini biasanya jarang sih aktivitas sini itu yang cewek banyak. Karena kan yang pergi itu pasti sudah pasangan nah. Iya tuh. Jarang yang itu sih. Mengerti seni. Hah? Apakah harus berpasangan untuk bisa mengerti seni? Soalnya sih. Bisa Kan juga ini. kamu diskusi toh Bang. Bukan, itu sebagai ajang untuk kasih Babe bisa gambar. Ajeng. Ajeng tuh. Kayak ajeng kasih Babe bisa gambar tuh kayak gitu. Kayak gitu. Saya ini satu kayak Engki. Tadi kan kayak Engki soal fotografi, kayak Engki mengerjakan proyek ini, proyek itu. Terus soal gambar, kayak Engki mengekspresikan apa yang kayak Engki soalnya dapat di fotografi, tuangkan di gambar, kurang lebih kayak gitu.
itu kan beta lihat bahwa Kaengki buat karya dari Kaengki pun dalam diri sendiri. Kaengki pernah kesana buat karya yang oke, beta merespon misalnya ada soal COVID yang lumayan besar ya. Dari COVID itu Kaengki respon terus buat satu karya, bahwa gambar mau fotografi terserah, atau dari hal lain lah, soalnya dari dalam Kaengki pun diri sendiri. Maksudnya melihat isu di sekitar Kaengki. Ada sih, kebanyakan bom karya tuh berkaitkan dengan isu sosial sih sebenarnya. Kayak misalnya isu yang tadi bilang salah satunya human trafficking. Situ ada kasus misalnya kayak yang melihat belakangan ini kan banyak sekali kasus tentang pelecehan seksual toh di anak-anak dan sebagainya. Terus kayak misalnya isu budaya, terus tindakan misalnya dari Satuan Pengaman Negara dong tuh, TNI, Polri dan sebagainya terhadap masyarakat sipil. Nah itu kan biasa jikanya dalam bentuk gambar, tapi kebanyakan gambar tuh dia kayak bersifatnya kayak surrealis. Jadi dia terlalu jelas dia punya poinnya di mana, tapi ada beberapa orang yang simbol-simbol tuh yang dimasukkan di dalam. Nah itu tuh hanya akan ditemukan tuh kalau bisa tambah di narasi untuk memperlengkap ada poin-poin apa sih yang masukkan di sini. Terus kemarin sempat membuatkan hasil riset yang tentang 25 tahun reformasi dan kasus kerusuhan di Kupang tuh. Itu kan beta ambil dari hasil riset itu tuh yang dibuat jadi satu ilustrasi toh. Jadi kayak ada beberapa peristiwa-peristiwa tuh yang dimasukkan di dalam satu gambar. Kayak biasanya ada perkabungan, ada arak-arakan, ada pembakaran masjid, perusakan masjid, ada orang Bugis yang dipulangkan dan sebagainya. Terus ada itu semuanya disajikan sebagai tokoh utama tuh adalah provokator di situ. Nah itu tuh dia merespon dari kebanyakan karya yang kalau jadi satu karya yang selesai itu semuanya dia akan kaitkan dengan isu-isu sosial sih kayak gitu. Jadi supaya kayak orang bilang dia punya itu karya bukan hanya kayak karya biasa, tapi kayak dia punya nyawa. Kita masuknya dengan isu-isu sosial itu. Gitu. Beta respon kakak soal akhirnya kakak mengkaitkan dengan isu sosial. Kakak ambil contoh misalnya human trafficking. Oke, kakak melihat dia dari kakak sudut pandang begini, terus ada hasil penelitian dari orang atau komunitas begini, ternyata itu bertolak belakang dengan kakak hasil riset nih misalnya, itu karena Kaengki mengantisipasi itu, karena kan akhirnya jadi perdebatan bahwa bisa dari komunitas lain atau dari individu lain bilang, oh lu karya ini salah nih, akhirnya lu menyebarkan sesuatu yang soalnya betul ya lu karya. Itu Kaengki antisipasi itu kemana? Atau selama ini aman-aman? Kalau dia bergeraknya dari hasil riset kan itu berdasarkan hasil temuan toh. Hasil temuan ini kan bukan hasil temuan bersama. Jadi kadang-kadang kan karya itu harus jadi pemicu juga kan. Kayak biasanya ya kalau bisa beta temukan nih sesuatu yang benar nih, tapi kalau beta plesetan kan dia jadi negatif, itu juga kadang-kadang sebagai poin untuk orang membicarakan itu isu. Jadi karya itu bukan berarti ya yang harus aman-aman satu. Ada karya juga yang menjadi pemicu untuk orang lain bisa jadi bahan diskusi tuh. Itu sih. Karena kan semua karya yang bisa aman-aman tuh biasanya dia senakan diingat atau senakan dia punya umur tuh senakan panjang sih menurut beta. Oke, beta jadi Erans. Kusitan dia pikir. Nih kepingin tanya nih, tadi kayak ngomong soal karya yang jadi pemicu. Pernah ada teman nih, dia karya itu jadi pemicu emosi warga. Dia gambar perempuan telanjang, gambar ini pokoknya hal-hal yang berbau-bau ketelanjangan lah. Pornografi. Iya, yang di dunia yang fana ini disebut pornografi. Nah itu menurut Eki kayak kemana? Padahal kan dia juga mencoba untuk mengekspresikan sebebas-bebasnya lewat karya, sama kita tadi yang kayak ngomong. Oh dari gambar tapi bisa berekspresi sebebas-bebasnya. Apa yang kepingin dari gambar gitu, yang bisa dapat di fotografi. Nah ini kan
dan teman nih juga mencoba untuk melakukan hal yang itu yang sama kayak yang lakukan, tapi mungkin dia ke genre yang lain. Tapi akhirnya dia diserang oleh beberapa oknum. Nah menurut Eki kayak kemana gitu? Nah, kayak gitu. Asik. Ya. Kalau Kita semua tahu lah. jadi kan kalau gambar tuh kan kayak jadi pemicu terus diperbincangkan toh jadi. Nah, kayak belakangan ini banyak orang yang bicara tentang hal-hal tabu tuh, bagaimana dia tidak tabu lagi. Nah, kalau sesuatu yang tabu berarti sesuatu yang disembunyikan toh. Nah, kalau yang bagian dalam ketong keluarkan berarti dia jadi tabu atau sonde. Dia jadi tidak tabu lagi toh. Nah, bagaimana orang-orang bisa biasa dengan misalnya dengan organ reproduksi dan sebagainya kalau dia pernah melihat itu. Nah, misalnya kayak kalau anak kecil tuh ketong tantang dia bilang jangan nonton film dewasa itu, misalnya film BF dan sebagainya. Kira-kira dia akan mengikuti ataukah dia mencari jalan untuk nonton? Kalau anak kecil ya, anak kecil tuh dia punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Jadi menurut beta 90% dia akan mencari jalan. Iya. Jadi kan kayak yang orang perjuangkan sekarang tuh bagaimana yang tabu tuh tidak jadi tabu lagi toh. Berarti kan ada larangan di situ. Nah, kayak misalnya aktivitas kalau dia mau mengekspresikan mau menggambar orang yang telanjang dan sebagainya, selama subjek yang digambar tidak merasa dirugikan, itu sama salah sebenarnya. Nah, ini subjeknya nih bersifat surrealis lah, tidak nyata, fiksi. Nah, terus yang marah-marah nih orang-orang yang tidak fiksi. Menurut Eki kemana tuh itu? Beta sampai sekarang ini masih bingung. Kenapa ya? Berarti Katong soalnya bisa berkarya sebebas-bebasnya. Ya memang Katong soalnya bisa sebebas-bebasnya tanpa mempertanggungjawabkan itu. Tapi ini ada pertanggungjawaban gitu. Tapi masih diserang juga. Masih di komentari juga. Menurut Eki kemana tuh? Apakah ya? Itu tergantung itu orang yang posting salah satu. Kalau lu berani posting, kenapa lu sendiri berani mempertahankan apa yang lu posting kayak gitu? Iya toh, kan berarti ada pesannya lu mau sampaikan situ toh. Tentang apakah misalnya kalau digambar payudara, apakah dia mau menunjukkan banyak orang bentuk payudaranya seperti ini? Ataukah apa sih yang dia mau sampaikan itu? Nah, jadi kayak orang-orang yang protes tuh kan, lu kenapa protes itu kayak gitu misalnya kayak gitu. Apakah hanya alasannya karena itu gambar telanjang kayak gitu? Tapi kalau kau cari di internet itu kan banyak sekali tuh elemen-elemen yang bersifat itu tuh pornografi. Kenapa lu protes semua orang yang posting? Itu tuh hanya biasanya dilakukan karena kau punya hubungan kedekatan. Kalau sudah ada hubungan kedekatan, kau akan protes. Berarti dong dekat. Misalnya kayak artis posting lu protes, kira-kira pasti ini secara artis tuh dia akan respon lu ke sana kayak gitu. Iya toh, itu karena hanya dekat saja, jadi dia rasa bahwa pasti satu akan ikut, satu akan dengar. Memang Kaston juga punya peran di sini, di hidup. Berarti kan kalau kita simpulkan ya, kayak ini belajar semua nih otodidak nih. Nah, mau belajar fotografi, mau belajar gambar, semua otodidak nih. Kalau menurut Kak penting soalnya ketong belajar, ketong sebut ini seni ya. Belajar seni ini tapi secara akademis, pendidikan dan lain sebagainya. Menurut Kak penting soalnya dibandingkan dengan ketong belajar otodidak yang ketong cari tahu di YouTube dan lain sebagainya. Kalau untuk apa ya? Untuk dapat ilmu, menurut beta kayak di ruang yang kayak sekolah, kampus dan sebagainya di bidang itu dong. Itu kan ketong lebih selain mempelajari di teknik, ketong mempelajari di disiplin sih saya. Karena kan di ruang pendidikan tuh lu punya tuntutan kayak lu misalnya dapat tugas nih, lu harus gambar ini, harus diterima tanggal berapa atau hari apa. Lu kan bisa dengan sebebasnya lu buat menggambar kayak gitu. Ada aturan yang harus lu ikuti. Jadi kalau lu di ranah pendidikan yang secara formal tuh kan itu berbeda tuh ruang untuk lu mendisiplinkan diri. Karena kalau yang kayak otodidak ini kan dia punya apa kurikulum tuh. Kayak misalnya dia mau tahu apa sebabnya cari itu. Jadi kayak ada tahapan. Jadi kadang-kadang kita langsung lompat-lompat kayak katanya lompat kelas kayak gitu tuh. Kayak misalnya tiba-tiba kita belajar Photoshop, dia mau karena supaya bisa buat gambar jadi double exposure. Tapi nanti ada yang kayak ketemu
sudah tahu tuh tentang misalnya di tools tuh di fungsi apa-apa tuh, itu biasanya kata lompat tuh. Jadi sistem belajar tuh maju mundur. Di sana ada di arah yang jelas, sana ada disiplinnya di situ. Jadi kayak sebenarnya lomba tempuh yang manapun san masalah kayak gitu. Jadi secara otodidak pun san masalah, secara akademis pun san masalah. Tapi kan kayak orang mau belajar akademis tuh karena mungkin orang punya uang untuk bisa ikuti itu kelas, dan sekaligus dia punya jaringan yang di bidang itu, bidang seni itu ada memang tuh. Karena kan secara kawan-kawan di bidang seni sudah terbentuk tuh. Secara jaringan itu terus biasanya kayak di pendosen tuh punya sepak terjang, dan itu bisa jadi penghubung dia untuk dia penjenjang karir ke depan. Kalau secara otodidak lu akan mencari semuanya sendiri. Berarti semua orang dan siapa saja bisa jadi fotografer, siapa saja bisa jadi pelukis. Menurut Kak Hengki itu masuk sana? Iya, siapa saja bisa jadi kan, karena dia akan tetap akan tempuh dia punya proses itu toh. Jadi ketong sudah bisa menentukan bahwa proses mana yang akan lebih cepat kayak gitu. Apakah dari sekolah dia akan untuk mencapai di penjenjang karir itu akan lebih cepat, ataukah secara otodidak. Tergantung dari dia punya kemampuan untuk berrelasi dengan orang lain kayak gitu, ataukah manuver-manuver yang dia buat kayak gitu. Kan kalau misalnya lu pergi sekolah tapi lu diam-diam justru mungkin lu punya jaringan baik tuh. Kayak gitu sih. Coba Andre, Lu mau tanya? kayak gini. Kan zaman tambah canggihnya. Terus kayak tadi bilang soal belajar fotografi, Anda juga bilang kayak belajar pendidikan dan lain-lain ya. Kayak tanggapan soal AI. Nah sekarang orang perlu belajar fotografi atau punya kamera mahal. Penting buka Photoshop yang paling baru tuh, yang masih beta sekarang. Dong ketik saja jadi foto. Menurut kayak gini, karena mana itu? Apakah akan, kan dari yang bilang, beta suka fotografi terus beta dapat mesin dari sini terus kayak, apakah kayak gini merasa soalnya kayak dan pekerjaan sebagai fotografer ini bisa terancam nih dengan hadirnya teknologi AI yang semakin canggih dan inovatif? Apakah dia harus menjadi AI itu sendiri? Bagus. Jadi robot. Oke. Kalau itu masalah karena kan AI kan menjangkau semua sisi toh. Dia kan hanya menghadirkan yang ya lu pikirkan kayak gitu. Tapi lu bisa tahu persis bahwa dia jadi ini orangnya akan seperti apa, sedetail apa dia. Itu lu hanya bisa temukan di dunia nyata ya, misalnya kayak lu ketemu itu orang. Terus ada kayak dari apa sisi manusianya tuh dia berbeda dari sisi AI juga kayak gitu. Karena AI itu kan biasanya kayak nanti silakan cari di kata-kata kunci, misalnya kayak lu minta cewek cantik tuh menurut AI itu seperti apa kan ada kayak gitu. Ada di standar tuh. Atau kayak karakter orang timur tuh seperti apa, AI bisa buat kayak gitu. Tapi apakah semua orang timur seperti itu kan bisa. Nah itu bisa dipukul rata kayak gitu. AI pasti ada di punya kayak katong dia punya template umum yang akan dipakai kayak gitu. Sonde sampai yang kayak khusus-khusus, ada yang karakteristik yang lain sih dari situ. Makanya kayak yang tadi bilang kenapa BEM Karya bisa posting, karena pasti dia akan bisa detek nih BEM Karya ini BEM gaya gambar seperti apa. Kayak gitu. Berarti kemungkinan ini podcast akan diposting. Karena apa? Karena takut ya ambil. Beginner Pak. Beginner akan besar perusahaannya. Gila aneh. Oke, beta tertarik dengan pernyataan terakhir yang besok mau posting karena AI detect. Ya, tapi bisa jadi kan kayak gitu tuh. Berarti kan di dunia maya atau di dunia internet nih ketemu karya, kalau ketemu posting bisa jadi ketika orang lain berpikir yang pemikiran sama tapi sebenarnya dia punya karakter sama, dia cari dia bisa dapat ketemu karya. Kan bisa kayak gitu toh. Nah, Kengki punya kesannya plan atau rencana yang oke, BEM Karya soalnya akan ada di internet, tapi dia akan buat offline. Siapa yang suka katong mari, suka katong menikmati ini BEM Karya. Kengki punya goals atau punya rencana sampai di situ kan? Kalau punya mimpi sampai situ kayak karena banyak buat gambar tapi kan sambil disajikan ke umum toh. Nah, karena itu bisa diterima, terus dia jarang posting juga yang memang betul-betul bekerjakan itu. Nah, jadi itu kayak
kalau yang mau tuh dia disajikan di ruang pameran yang offline tuh, supaya kan di situ ada interaksi tuh. Jadi lu senang mengerti BEM karya, lu tanya Bit, tinggal jelaskan lu Bit maksudnya apa dari BEM karya. Karena kadang-kadang kan tulisan pun juga bisa menggiring seperti kata berdiskusi langsung toh. Nah itu tuh, itu dia tempat tuh di Merbeta, tempat yang paling oke adalah pameran offline itu sih. Kalau sih ada niat untuk itu sih. Karena Merbeta besok cukup gambar banyak kayak gitu di kertas-kertas, dan sayang sih kalau dia hanya menjadi konsumsi pribadi sih. Berarti kita menantikan itu ya. Quotes. Quotes nih. Quotesnya apa ya? Di partai bahasa Indonesia. Quotesnya apa di bahasa Indonesia, Bang? Ayo di bahasa ini. Kutipan. Kutipan berarti kita ambil dari orang lain. Iya, toh, Kakak. Yang Kakak jadikan itu sebagai moto. Jadi apa? Ada di bahasa Inggris tapi saya ingat di bahasa Inggris apa? Semua itu akan berlalu kayak gitu. Jadi lu punya kebahagiaan hari ini mungkin besok berganti dengan kesedihan atau kayak gitu. Jadi kalau yang lu bisa lakukan ya lu lakukan sah, tanpa lu memikirkan esok hari kayak gitu. Karena kan esok hari dia punya masa sendiri tuh. Nanti kan kata akan dipertemukan lagi di hari yang besok dengan dinamika yang berbeda. Jadi di pesan tuh kayak lu nikmati apa yang lu lakukan saat ini sampai besok, kira-kira lu memandang kembali apa yang lu lakukan itu seperti apa, untuk lu jadikan bahan untuk bahan refleksi ataukah bahan untuk lu memperbaiki diri. Itu sih. Ada satu lagu. Nanti kita cerita tentang hari ini. Sudah cukup. Kayak kita Oke, lagu. terima kasih banyak. Selesai sudah. Sabar, lu jangan dulu sampai kayak keluar. Oh, Kan ini kan nanti ada di screen. pakai begitu. Mau lu pulang, mau di screen. Pakai keluar nih. Keluar. Ya, kan yang besar, saya percaya kan, Instagram dong.